Para ibu yang kami muliakan, sesuai dengan jadwal atau materi yang kita akan kaji malam hari ini, yaitu tentang asal usul Bani Israel. Lebih kepada sirah nabawiyah kita bicara. Sejenak munculnya istilah Bani Israel atau kaum Bani Israel. Bani Israel merupakan kaum yang dilalui oleh banyak nabi. Allah mengutus sejumlah nabi untuk membimbing kaum Bani Israel. Selain Nabi Yakub, nanti akan kita bicara tentang kisah nabi. Selain Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, dan nabi-nabi lainnya yang Allah utus kepada kaum Bani Israel. Di antaranya selain tadi Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, seluruhnya kurang lebih 12 nabi dan rasul yang Allah utus khusus untuk kaum Bani Israel. Israel itu sendiri merupakan nama lain dari Nabi Yakub. Ya. Israel sendiri nama lain dari Nabi Yakub. Nabi Yakub itu adalah putra dari Nabi Ishak alaihissalam. Ishak sendiri putra dari Nabi Ibrahim, gitu. Ya. Jadi Nabi Yakub putra Nabi Ishak, Nabi Ishak sendiri putra Nabi Ibrahim. Berarti Nabi Yakub ini masih keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Telah diketahui bahwa Nabi Ishak ini punya anak dua, Nabi Yakub dan satunya itu namanya, siapa lupa saya, kalau nggak salah namanya itu Ais atau Esau. Nabi Ishak punya anak dua, Yakub dan Ais atau Esau. Kedua anak ini dari Nabi Ishak, gitu ya, Nabi Yakub dan si Esau ini, walaupun satu ayah Nabi Ishak, tapi punya karakter berbeda. Nabi Yakub sosok yang penyayang, sosok yang berakhlakul karimah, sedangkan Ais atau Esau ini kebalikannya. Gitu. Kemudian kita kembali tentang Nabi Yakub. Nabi Yakub ini adalah putra Nabi Ishak. Ishak putra Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dijuluki dengan bapaknya para nabi. Kalau dalam sejarah itu Abul Anbiya, gitu ya, bapaknya para nabi. Kenapa? Karena dari Nabi Ibrahim inilah banyak lahir para nabi-nabi dan rasul. Dari garis keturunan inilah Bani Israel atau keturunan Nabi Yakub yang disebut dengan Bani Israel, karena Israel itu sendiri Yakub, gitu ya. Israel itu sendiri Yakub, berarti Bani itu keturunan, anak keturunan Yakub disebut Bani Israel, gitu ya. Dalam sebuah kutipan sebuah buku karakter Yahudi dalam perspektif Al-Quran, I'im Mutmainnah mengutip bahwa sejarah Bani Israel itu berasal atau berawal dari Israel itu Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi Bani Israel itu berawal dari Nabi Yakub. Anak-anaknya ada 12 nanti, anak-anaknya dengan 4 istri, ada 12 anak, dan anak-anak itulah yang disebut dengan Bani Israel, gitu. Yang kemudian Bani Israel ini atau Yakub sendiri tumbuh di wilayah bangsa Kan'an di Jazirah Arab. Israel merupakan istilah yang berasal dari bahasa Ibrani. Ada dua. Pertama dari bahasa Ibrani. Isra itu artinya hamba atau kekasih. Il artinya Tuhan atau Allah. Jadi Israel itu kekasih Allah atau hamba Allah, gitu. Itu menurut bahasa Ibrani. Menurut bahasa Arab, Israel itu seseorang yang melakukan perjalanan
sekumpulan orang yang melakukan perjalanan di malam hari berdasarkan kalimat Isra gitu. Kenapa? Nanti nggak lepas kisah ini nyambung pada kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nanti akan nyambung ke sana. Jadi kalau menurut bahasa Ibrani, Israel itu adalah kekasih Allah atau hamba Allah. Kalau menurut bahasa Arab, sekelompok atau sekumpulan manusia yang melakukan perjalanan di malam hari. Karena pada saat itu tidak hanya Nabi Yakub yang melakukan perjalanan bersama dengan anak-anaknya menuju Mesir saat itu. Nanti akan kita sampaikan. Kemudian berbicara tentang istri Nabi Yakub, 12 anak Nabi Yakub, ini dikutip dalam sebuah buku Merajut Cinta Benang Perkawinan oleh Wawan Susetya. Nabi Yakub ini punya istri dua, ada istri empat maksud saya. Lea atau Rahel, Lea dan Rahel. Ada yang mengatakan Lea itu Lia bahasanya, karena bahasa dahulu itu ya. Dan Zilfa dan Bilha, ada yang bilang Zulfa dan Balha gitu. Jadi empat, Lea dan Rahel, Zilfa dan Bilha gitu. Yakub yang kita kenal dengan Israel ini memiliki 12, saya ulang dulu ya, istri Nabi Yakub 4, Lea, Rahel, Zilfa dan Bilha atau Balha sama saja. Dari Zilfa dan Bilha, dari 4 istri ini menurut sejarah Lea dan Rahel ini saudara kandung, putri dari paman beliau gitu. Di zaman dahulu sebelum turun ayat tentang perkawinan saudara, dulu dibolehkan begini Bu, kalau seorang menikah dengan adik kakak yang sekarang dan menurut syariat Islam, kalau kakaknya, kita nikah sama kakaknya, saya menikah sama kakaknya terus meninggal, bisa turun ranjang ke adiknya boleh. Tapi zaman dahulu belum ada syariat itu sehingga keduanya dinikahi gitu ya. Keduanya dinikahi. Sehingga Nabi Yakub ini menikahi Lea atau Lia dan Rahel sekaligus putra dari paman beliau yang bernama Laban. Pamannya beliau itu bernama Laban. Jadi Laban punya 2 orang putri dinikahkan sama Nabi Yakub. Zilfa dan Bilha ini Bu, statusnya adalah apa ya? Selir, budak dari mertuanya yang satu, si Bilha ini ya. Jadi ketika Nabi Yakub sudah menikah dengan kedua putri Laban pamannya itu, kemudian dia kembali dengan 2 budaknya, sehingga dari 4 istri ini memperoleh 12 anak, tercatat semuanya laki-laki gitu. Dari pasangan Nabi Yakub dengan Lea atau Laya atau Lia, bahasanya baik, itu ada 6 anak. Nabi Yakub dengan Lea ini punya 6 anak. Di antaranya adalah Raubin, kita kenal dengan Ruben, bahasa kata Ruben, Syamun atau Simeon, Lawai atau Lewi yang dikenal pada umumnya, Yehuda, Yasaki, dan Zabulon atau Zebulon. Ya, ada 6 bahasanya itu ya. Ya. Jadi dari pasangan Nabi Yakub dengan Lea ini punya 6 anak. Sedangkan dari Rahil atau Rahel ini 2 anak, Yusuf dengan Bunyamin, yang kita kenal dengan Nabi Yusuf. Kemudian dari pasangan Nabi Yakub dengan Zalfah atau Zilpah tadi 2 anak yang dikenal dengan Gad atau Jad dan Ashir. Nah,
Jadi ada yang mengatakan Gad atau Jad, dia juga ada yang mengatakan Asyir. Dan dua anak lagi dari pasangan Bilhah atau Balha tadi, Dan Naftali namanya. Dan Naftali. Dan Naftali ada dua, Dan Naftali itu. Ya. Jadi total semuanya ada 12. 6 dari Yakub dengan Lia, 2 Yakub dengan Rahel, 2 Yakub dengan Zalfa, 2 Yakub dengan Balha. Ya. Betul Bu ya? 12 ya? Ya, betul. Dari inilah berkembangnya banyak 12 anak ini berkembang, nanti akan masing-masing berjumlah besar perkembangan manusia. Termaktub dalam surah Al-A'raf ayat 160 Allah nyatakan bismillahirrahmanirrahim wa qatta'nahum ithnatay asyrata asbatan umama, dan kami bagi mereka ke dalam 12 suku yang masing-masing berjumlah besar. Jadi 12 anak Nabi Yakub itu nanti berkembang menjadi umat atau manusia yang sangat besar. Putra ketiga Nabi Yakub yaitu Lewi tadi, dari pasangan Nabi Yakub dengan Lia, menurunkan banyak nabi dan imam, di antaranya Nabi Musa keturunan Lewi dia, Nabi Harun, Nabi Samuel, Ilyas, Zakaria dan Yahya. Jadi dari Nabi Yakub pasangan dengan Lia, anak ketiganya Lewi banyak menurunkan para nabi, di antaranya Nabi Musa, Nabi Harun, Samuel, Ilyas, Zakaria dan Yahya. Perlu kita ketahui, nabi yang Allah utus itu banyak. Namun Rasul, nabi dan Rasul tercatat 313, dan yang wajib kita ketahui ada 25 gitu. Tapi kalau nabi banyak yang tidak tercatat. Kemudian putra Nabi Yakub yang keempat, yang Yehuda ini dari pasangan masih Lia tadi, menurunkan juga nabi sekaligus raja, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Jadi dari istri yang pertama si Leah ini banyak menurunkan para nabi dan rasul. Kemudian putra Nabi Yakub yang ke-11 yang dari pasangan Nabi Yakub dengan Rahel tadi, yaitu menurunkan Nabi Yusuf, menurunkan Nabi Yusya dan Ilyasa. Jadi ada 3 nabi yang diturunkan dari pasangan Nabi Yakub dengan Leah ini ya. Dari yang Nabi Yakub itu Rahel, maksudnya Rahel. Putra Nabi Yakub yang ke-12 yaitu Bunyamin, yang hasil dari pasangan Nabi Yakub sendiri dengan Rahel tadi ya. Adik Nabi Yusuf maksud saya. Bunyamin itu adik Nabi Yusuf. Menurunkan seorang nabi yaitu Nabi Yunus. Kalau diutus Bapak diutus banyak sekali keturunan nabi dan rasul itu yang dari para nabi dan rasul. Kemudian tidak hanya Nabi Yunus, Nabi Isa pun termasuk keturunan Nabi Yunus dari Bunyamin. Menurut sebagian pendapat bahwa Nabi Bani Israel yang terakhir ini, yang Nabi Isa, ya, Nabi Isa dari Bani Israel, Maryam itu keturunan dari Lewi, pendapat yang lain gitu. Ada juga yang mengatakan bahwa dari keturunan Yehuda. Ini menurut Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' lil Ahkam Al-Qur'an juz 20 halaman 440. Bahkan ada lagi yang mengatakan bahwa Isa bukan keturunan dari Israel, bukan keturunan Yakub. Jadi ada dua perspektif, Bu. Ada yang mengatakan dia keturunan berasal dari Maryam keturunan Lewi gitu ya. Lewi itu kan salah satu dari nama anak dari Nabi Yakub gitu. Tapi ada yang mengatakan lagi bahwa Nabi Isa, Maryam dan Nabi Isa itu bukan keturunan dari Israel. Pendapat ini diperkuat dalam surah As-Saff ayat 5 dan 6. Contohnya Nabi Musa kan keturunan Israel.
Bani Israel lah beliau ini. Maka ketika beliau menyeru kepada kaumnya dengan bahasa ya qaumi, wahai kaumku, dari Bani Israel karena satu turunan, maka bahasa dia adalah ya qaumi. Tapi Nabi Isa ketika menyeru Bani Israel dengan mengucapkan ya Bani Israel, jadi tidak mengatakan ya qaumi gitu maksudnya. Ini alasan kedua yang mengatakan bahwa Nabi Isa bukanlah dari Bani Israel gitu. Tapi menurut Imam Al-Qurtubi tadi di atas saya sampaikan, beliau ini keturunan dari Bani Israel, ibu beliau Maryam masih keturunan Lewi, ada yang mengatakan Yehuda gitu ya. Wallahu a'lam bishawab gitu ya. Kemudian kembali tadi Bu, ketika kita bicara Bani Israel, kita nggak lepas dari kisah Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Kita tahu bahwa Nabi Yakub yang memiliki 12 anak tadi, ada 2 anak yang memang merupakan kesayangan beliau, Nabi Yusuf dengan Bunyamin gitu. Sayangnya beliau bukan tanpa alasan, karena beliau seorang nabi tentu mendapat petunjuk dari Allah bahwa di antara 12 anak beliau ada satu bakal menjadi seorang nabi dan rasul, sehingga patut dijaga dan diperhatikan gitu. Lebih-lebih ke-12 anak Nabi Yakub ini itu tidak akur, khususnya kepada Yusuf dan Bunyamin, karena ada kecemburuan yang besar. Beranggapan abang-abangnya Yusuf nih beranggapan bahwa Yakub enggak adil di dalam memberikan kasih sayang gitu, sehingga hanya Yusuf dan Bunyamin sajalah yang mendapat perhatian lebih, sehingga kecemburuan ini membentuk sebuah karakter yang pada akhirnya berusaha menyingkirkan Yusuf, membunuh Yusuf di antara keluarganya gitu, menyingkirkan dia gitu. Dan lagi-lagi antara ketidakakuran keluarga ini kita lihat tadi di awal bahwa Nabi Yakub sendiri punya saudara namanya Ais, juga sama akur gitu ya, artinya pasti Bu namanya saudara ada saja gitu, walaupun satu rahim, walaupun satu bapak ada saja. Ini pelajaran buat kita ya gitu. Arti hikmahnya ada bahwa iya itu Nabi gitu. Dan itu merupakan apa ya, sunatullah. Dan pasti ini dalam kehidupan manusia walaupun satu rahim, namun setelah dewasa memiliki karakter, tumbuh perkembangan karakter yang berbeda-beda. Dari pergaulankah mempengaruhinya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ketika kecemburuan kasih sayang terjadi dan telah mendalam membuat mereka sakit hati yang akhirnya berusaha untuk menyingkirkan Nabi Yusuf alaihissalam. Dengan upaya dalam riwayat mungkin kita telah mendengar banyak riwayat bahwa Nabi Yusuf diajak saudaranya untuk berburu. Padahal saat itu Nabi Yakub sudah mulai curiga bahwa abang-abangnya bakal mencelakakan beliau. Tapi salah satu abangnya meyakinkan, kami ini saudara ayah, tidak mungkin kami akan mencelakakan adik kami. Kami akan menjaganya sepenuh hati, jiwa raga kami kan gitu. Akhirnya Nabi Yakub dengan berat hati melepas Nabi Yusuf ikut berburu. Dan dalam sejarah tercatat disitulah mulai ada yang namanya sabotase. Nabi Yusuf dibuat satu skenario. Nabi Yusuf itu diceburkan di sebuah sumur ya. Dan bagaimana cara supaya meyakinkan ayahnya Nabi Yusuf bajunya dilepas dan dicompang-campingkan, kemudian dilumuri darah hewan yang pada akhirnya sebagai modal laporan ke ayahnya Nabi Yusuf diterkam oleh salah satu hewan buas gitu. Ternyata siasat itu berhasil gitu. Saudaranya Yusuf pulang dan melaporkan ke ayahnya bahwa adiknya itu telah tewas diterkam binatang buas. Ini buktinya. Pakaian yang sudah terporak-poranda gitu, dilumuri dengan darah,
Dan saat itu Nabi Yakub menangis tak henti, bahkan dalam sejarah beliau sampai buta. Gitu Bu. Saking apa? Begitu cinta kepada anak gitu ya. Namun belum berakhir. Nabi Yusuf saat itu, ini semua udah skenario Allah Bu. Datanglah Musafir yang pada saat itu entah sedang mencari air ke sebuah sumur, melihat Nabi Yusuf sosok pemuda yang tampan, kalau dijual ini mahal gitu. Zaman dulu kan gitu, perbudakan masih kental. Tampan gagah, kalau dijual pasti mahal nih gitu. Dibawalah Nabi Yusuf, diberikan pakaianlah Nabi Yusuf, dipajanglah di pasar, dan ditentukan nilai harganya Yusuf. Ya, barang sesuai dengan kualitas tentunya, gitu ya. Yusuf ini kualitas nomor 1 gitu, mahal. Orang nggak ada yang melirik Nabi Yusuf, tertarik pasti, tapi dengan harga yang mahal nggak ada berani, nggak sanggup. Akhirnya Zulaikha, Siti Zulaikha yang mampu membeli Yusuf, dibawa ke istana, gitu, menjadi pelayan gitu Bu ya, menjadi pelayan. Ini tentang cerita tentang Bani Israil ke sana arahnya nanti. Nanti akan ketemu kepada Nabi Musa nanti. Nah, ketika Nabi Yusuf di rumah Siti Zulaikha, membuat Siti Zulaikha ini tidak hanya menganggap Yusuf sebagai budak pelayan, namun dengan ketampanannya ternyata ada menaruh hati gitu. Berbagai macam cara dilakukan Zulaikha ini untuk merayu, membujuk, mendekati Yusuf, karena beliau seorang nabi terjaga oleh Allah. Akhirnya Allah selamatkan. Namun saat itu Nabi Yusuf sempat dijebak. Ketika masuk ke kamar Siti Zulaikha, Nabi Yusuf itu berusaha dirayu oleh Zulaikha, dan Nabi Yusuf tidak mau. Dan akhirnya Nabi Yusuf melarikan diri, dan bagian baju belakangnya robek karena ditarik. Tapi Siti Zulaikha ini nggak mau perbuatan buruknya ini diketahui, bahkan disalahkan oleh raja, bahkan oleh orang istana dan seluruh negeri. Itu kan cepat beredar ya, walaupun ada medsos, cepat itu beredarnya gitu ya. Belum ada medsos, belum ada WA ya, tapi cepat gitu. Sempat beredar bahwa di kalangan istri-istri raja saat itu digunjing Zulaikha itu. Masa seorang ratu suka sama pelayan gitu. Itu isu yang beredar gitu. Ngegosip gitu. Nabi Yusuf akhirnya dibawa ke pengadilan. Dan saat itu Nabi Yusuf sudah jelas tidak salah karena logika. Kalau seorang laki-laki yang berusaha untuk merayu, bahkan mau berbuat tidak baik kepada seorang wanita, pasti bagian baju depan si laki-laki yang robek. Karena si laki-laki itulah yang berusaha untuk berbuat tidak baik, si perempuan meronta akhirnya kan merobek. Tapi ini kan di belakang. Ini menandakan bahwa si laki-laki itu memang tidak mau gitu. Tapi tetap penguasa tidak mau salah, nggak mau nerima gitu. Akhirnya tetap saja Nabi Yusuf dipenjarakan gitu. Nggak ada yang bisa protes ya. Nah, singkat cerita, seiring waktu Nabi Yusuf di penjara, satu sel dengan 2 karyawan istana, yang dua-duanya itu dituduh ingin meracuni raja gitu. Dan Nabi Yusuf bermimpi saat itu, yang inti mimpinya menjelaskan di antara 2 pelayan raja ini memang satu yang punya rencana ingin meracuni raja. Dan pendapat ini ternyata dibuktikan benar, gitu. Dibuktikan benar, yang akhirnya satu pelayan raja tadi dibebaskan. Singkat cerita, di istana ini si raja mengalami mimpi, di mana kalau tidak salah ya, antara 7 atau 9 sapi gemuk dimakan oleh sapi kurus, gitulah intinya. Para ahli tafsir saat itu di istana kebingungan apa makna tafsir ini.
Nah, salah satu pelayan istana yang tadi telah dibebaskan oleh raja lantaran tidak bersalah, dia teringat akan Nabi Yusuf karena Nabi Yusuf mampu menafsirkan mimpi, gitu. Dipanggillah Nabi Yusuf, gitu Bu. Ketika dipanggil, menafsirkan bahwa negara ini 7 tahun akan mengalami kemakmuran, panen limpah dan sebagainya. Tapi 7 tahun ke depan akan mengalami paceklik, yang pada akhirnya harus sepandai-pandai raja ini untuk menyimpan atau mengelola daripada di masa panen tadi. Ternyata terbukti betul, dan akhirnya Nabi Yusuf diangkat menjadi seorang menteri atau raja di sebuah negeri, tepatnya di Mesir saat itu. Dan disitulah Bu, saat kejadian inilah Nabi Yusuf bertemu dengan saudaranya dan Nabi Yakub, gitu. Ketika 7 tahun masa paceklik ini, semua negara sekitar itu mengalami kekeringan dan gagal panen, yang pada akhirnya mereka tidak memiliki pangan. Tapi mendengar berita bahwa di Mesir ada seorang raja muda yang bijak dan baik, bahwa dia akan memberikan makanan secara gratis kepada penduduk yang mengalami kelaparan. Saat itu Nabi Yakub dengan anak-anaknya, termasuk Bunyamin, berarti 11 di situ, berangkat ke Mesir, gitu. Berangkat ke Mesir, ingin bertemu dengan si raja Mesir tersebut, meminta makanan, gitu. Dan Nabi Yusuf terkejut, yang datang ternyata saudaranya, ayahnya masih di rumah, saudaranya saja 11 orang. Nabi Yusuf memandang semua saudaranya ada kerinduan karena bertahun-tahun belum ketemu, gitu. Sekejam apapun saudara kandung tetap ya, maksudnya masih saudara, dia ada kerinduan. Lebih-lebih adik kandungnya Bunyamin. Bagaimana caranya nih supaya mereka ini meninggalkan Bunyamin untuk melepas kangen sama Yusuf? Akhirnya Nabi Yusuf punya strategi. Dia menyuruh salah satu orang kepercayaannya memasukkan gelas emas di salah satu karung makanan yang akan dibawa oleh saudara-saudara Yusuf. Ketika mereka sampai di gerbang istana mau meninggalkan, di stop atas perintah Yusuf bahwa barang istana ada yang hilang, ada yang mencuri. Karena barusan kalian 11 orang yang datang terakhir kemari, coba geledah ada di salah satu karung. Karena memang sengaja ditaruhin, gitu. Gitu. Nah, kemudian dan mereka memberikan keyakinan kepada Nabi Yusuf, dan dia nggak tahu ke Nabi Yusuf, belum kenal. Bahwa mereka nggak mencuri, tapi faktanya ada. Gitu. Akhirnya buat jaminan, salah satu keluarga mereka, saudara mereka di situ ditinggal, yaitu Bunyamin, gitu. Dan riwayat. Dan saudaranya mengakui kehilangan tentang Yusuf, sampai membuat ayahnya sedih, bahkan sampai buta. Dia nggak mau sampai Bunyamin ini ditinggalkan lagi, menambah kesedihan ayahnya, gitu. Akhirnya saudara Nabi Yusuf ini meminta untuk jangan, gitu. Jangan di antara kami jangan ada yang tinggal, gitu maksudnya. Tapi tetap harus jaminan. Kalau perlu ayahku nanti kemari untuk mengambil Bunyamin. Disitulah awal mulanya. Nah, ketika mulai Nabi Yusuf mengatur strategi itu dan akhirnya kebuka dengan Bunyamin, gitu ya, ngobrol sebagai itu saudaranya ketemu. Akhirnya selebih dari saudara ini menyampaikan ke ayahnya bahwa kejadian itu disampaikan secara detail, gitu, yang pada akhirnya Bunyamin tertahan di sana. Akhirnya Yakub di malam hari melakukan perjalanan menuju Mesir. Nah, itu dikatakan kalimat Israel tadi menurut bahasa Arab, gitu. Pas sampai di sana, betul saja, dan akhirnya Nabi Yusuf mengakui bahwa saya Yusuf putra Yakub, dan Nabi Yakub saat itu luar biasa gembiranya. Dan akhirnya menurut riwayat, baju Nabi Yusuf kala itu yang rusak dan penuh darah itu masih disimpan. Dan menurut riwayat, atas izin Allah, dengan baju tersebut diusapkan ke mata Nabi Yakub, Nabi Yakub bisa melihat kembali. Nabi, baju Nabi, baju kita nggak bisa gitu, Bu. Ya.
Baik. Kemudian Ibu, setelah sudah mulai selesainya masa Nabi Yusuf gitu ya. Nabi Yusuf. Kemudian mereka tuh saudara Nabi Yusuf menetaplah di Mesir. Ini mulanya 11 saudaranya Nabi Yusuf. Nah, kemudian nyambung ke Nabi Musa. Di Mesir itu berkuasa seorang raja yang mengakui diri sebagai Tuhan. Firaun kita kenal. Nyambung Ibu. Awal mulanya mereka dari sebuah negeri Kanaan tadi yang saya sampaikan, Nabi Yakub negerinya, dan mereka ke Mesir dan menetap di Mesir dengan puluhan tahun, waktu yang sangat panjang lah. Di bawah kepemimpinan Raja Firaun. Di zaman Nabi Musa ini sudahnya selesai Nabi Yusuf ke Nabi Musa. Dan di zaman Nabi Musa, Firaun mengalami mimpi bahwa dia bermimpi kerajaannya akan runtuh oleh salah satu keturunan Bani Israel. Dan di saat itulah beliau menginstruksikan kepada orang-orang istana lah gitu untuk membunuh siapapun yang lahir anak laki-laki dari Bani Israel gitu. Saat itu Musa belum lahir. Ternyata lagi-lagi skenario Allah. Nabi Musa yang merupakan keturunan Bani Israel lahir. Tapi ibunya beliau berinisiatif menghanyutkan Nabi Musa ke Sungai Nil, dibuatkan tepi. Detailnya bisa kita simak kisah itu. Ini secara global saja. Dan atas izin Allah lah, ibunya Nabi Musa ini menyuruh kakaknya Nabi Musa untuk mengikuti kemana arah peti itu. Ternyata masuk istana. Dan saat itu istrinya Firaun bernama Asiyah tidak memiliki keturunan. Ketika dia melihat sosok Nabi Musa yang masih bayi, ada ketertarikan dan jatuh cinta, dan akhirnya mengadopsi sebagai anak. Gitu. Dan Nabi Musa intinya besar tumbuh dalam pangkuan Firaun, salah seorang yang nanti akan menghancurkan Firaun gitu. Skenario Allah indah gitu ya, kalau kita lihat. Nah, kemudian ketika Nabi Musa tumbuh dan besar di istana di bawah pengasuhan Asiyah dan Firaun dengan diajarkan pengetahuan sebagainya lah, akhirnya Nabi Musa mulai ada jiwa kenabian, atau memang Allah menghendaki dia seorang nabi dan rasul. Banyak tanda-tanda yang memang sudah dari kecil menentang Firaun gitu. Tapi selalu dibela oleh Asiyah. Dan Firaun pun sempat ada satu insiden bahwa Nabi Musa, makanya Nabi Musa ketika berdakwah didampingi oleh Harun, saudara beliau. Kenapa? Karena Nabi Musa itu secara fasih lidahnya nggak fasih. Dilantarkan disebabkan menurut riwayat Nabi Musa pernah pada saat itu lagi mau dikudang, tahu digendong, tahu diapakan Firaun jenggotnya cabut, tariklah gitu sama Musa. Marah, dimasukkan bara api ke mulut Nabi Musa sehingga terbakar lidahnya, sehingga nggak fasih. Menurut riwayat seperti itu. Maka Nabi Musa saat berdakwah selalu didampingi oleh Harun, saudara beliau. Singkat cerita, ketahuannya Nabi Musa sebagai Bani Israel, keturunan Israel, satu ketika beliau di satu tempat terjadi perkelahian antara Bani Israel dengan kalangan istana gitu ya, rakyat Bani Israel dengan orang istana. Dan Nabi Musa memihak Israel gitu, Bani Israel, orang Israel. Di situ mulai ada kecurigaan bahwa Nabi Musa adalah Bani Israel. Gitu. Darah nggak bisa dibohongi, barangkali gitu ya. Walaupun dia tumbuh di bawah bimbingan Firaun tetap saja. Dan mulai menentang pelan-pelan tentang Firaun, terus dari mulai pelan sampai ke tegas, sampai terjadilah saling perseteruan gitu. Dan Nabi Musa menyelamatkan, karena pada saat itu terjadi tekanan-tekanan yang terjadi, penyiksaan, pembunuhan terjadi kepada Bani Israel oleh Firaun. Lebih-lebih ketika Nabi Musa sudah mulai berdakwah,
yang menyalahkan Fir'aun sebagai Tuhan karena memang salah. Dan Bani Israel saat itu sudah mulai dapat siraman dakwah dari Nabi Musa, dan akhirnya banyak pengikutnya. Lebih-lebih Fir'aun tambah marah. Nah, singkat cerita, Nabi Musa saat itu mengalami satu kondisi peperangan yang cukup sengit sebetulnya dengan Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa membawalah umatnya gitu ya, umatnya untuk pergi gitu, dari kota Mesir. Kemudian sampai pada akhirnya pernyataan tentang perjalanan Bani Israel itu cukup banyak di dalam surah Al-Baqarah, hampir 83 ayat membahas tentang Bani Israel. Nanti akan kita sambung. Yang intinya pada saat Nabi Musa bersama dengan umatnya, saat itu masih utuh 12 kelompok atau 12 kaum gitu ya. Itu masih utuh, Bani Israel itu masih utuh saat Nabi Musa itu. Makanya ada satu riwayat ketika Nabi Musa memukul tongkatnya ke sebuah batu, terpancarlah 12 mata air. Nah itu. Dan masing-masing kaum itu mereka tahu dengan mata air masing-masing. Artinya saat itu 12 daripada Bani Israel turun itu masih apa? Masih ada, masih lengkap gitu. Nah kemudian sampai akhirnya Nabi Musa menaiki bukit Tur Sina atau Gunung Sinai saat itu, ketika ingin menerima kitab dari Allah Subhanahu Wa Taala, terjadilah di sini pembangkangan terhadap Bani Israel kepada Nabi Musa sendiri sebagai nabinya. Ini dimulai dari karakter-karakter semacam ini. Nah ketika Nabi Musa pergi meninggalkan umatnya, kaumnya, tertinggal Nabi Harun untuk menjaga umatnya, ternyata gagal karena umatnya tidak sabar. Di dalam surah Al-Baqarah lengkap lah. Sampai akhirnya mereka itu membuat sesembahan berupa patung sapi gitu. Dan terjadilah saat itu pembunuhan. Nah, latar belakang Nabi Musa memerintah mereka untuk menyembelih sapi. Alasan utamanya adalah menghilangkan kecenderungan mereka percaya kepada patung, bahwa sapi itu adalah tidak berdaya lah, bukan Tuhan gitu. Dan riwayat lain mengatakan ada salah satu orang yang terbunuh yang mati mengungkap siapa yang membunuh gitu. Maka dengan syariat penyembelihan sapi betina itu, ada yang mengatakan ekornya akan dipukulkan kepada mayat yang mati dan dia bangun lagi dan mengatakan yang sebenarnya siapa yang membunuh dia. Itu mengungkap kebenaran. Dan dari sinilah sudah mulai ada pembangkangan terjadi gitu. Bahwa Bani Israel atau Israel itu sendiri sudah mulai ada pembangkangan. Lepas dari itu mereka diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Kita tahu lepas dari mereka diselamatkan di Laut Merah, mereka dari Mesir menuju ke sebuah tempat saat itu. Nah ini yang kita akan sampaikan. Nabi Musa dengan umatnya saat itu menuju ke sebuah tempat yang tidak lain adalah Baitul Maqdis, Palestina. Ya, mereka saat itu diminta oleh Allah melalui firman-Nya ketika mereka masuk ke dalam masuk ke kota Palestina untuk menunduk. Dan lagi-lagi mereka banyak membangkang gitu intinya. Tidak mau tidak mau menuruti daripada ini Nabi Musa alaihissalam. Nah kemudian belum lagi kenikmatan yang diberikan kepada Bani Israel saat itu, justru malah mereka ingkar. Nah selepas mereka selamat dari kejaran Fir'aun, mereka sampai di sebuah tanah yang dijanjikan yaitu Palestina. Mereka disuruh masuki Baitul Maqdis dengan cara membungkuk dalam surah Al-Baqarah ayat 8. Setelah itu banyak adegan buruk Bani Israel yang diceritakan Al-Quran. Melalui tongkat Nabi Musa Allah cukupkan kebutuhan mereka dengan tadi mata air yang terpancar. Kemudian disediakan berbagai macam buah sayur mayur, diberikan lagi berbagai macam kenikmatan. Maksudnya banyak itu
ya Bani Israel uzkuru nikmati allati an'amta 'alaikum gitu. Wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmat-nikmatku yang aku beri kepada kalian. Karena banyak sekali. Kecukupanlah intinya, makmur Bani Israel saat itu. Tapi mereka banyak terjadi pemboikotan, malah tercatat dalam sejarah hampir setiap hari mereka itu kerjanya membunuh. Bahkan tercatat 70 nabi dibunuh oleh Bani Israel. Bani Israel yang membangkang Nabi Musa alaihissalam gitu. Nah kemudian malah mereka itu tamak akan dunia, sifat-sifat mereka itu. Sampai akhirnya mereka melanggar perjanjian hari Sabtu sebagai hari sakral ibadah. Mereka tetap melanggar, akhirnya mereka berubah menjadi karakter seperti kera gitu. Dalam Al-Baqarah lengkap sekali ya. Nah kemudian para ibu mungkin tidak sejauh yang kita sampaikan lagi tentang apa karakteristik mereka seperti apa yang pada akhirnya kenapa kita bisa kenal sekarang Israel dan Palestina itu berperang. Karena dari awal mereka itu sebetulnya hijrahan. Udah sampai di situ paham lah ya, sudah paham lah ya, sudah paham ya. Nah, kemudian kaum Bani Israel ini banyak sekali perangai yang buruk yang diceritakan dalam Al-Quran. Tidak adanya respek terhadap para nabi, termasuk nanti kepada Nabi Muhammad. Jelas-jelas dalam kitab sebelum disampaikan ciri-ciri Muhammad, tapi mereka nggak respek, malah diganti keterangan-keterangan dari kitab tersebut. Dan disitulah bahkan banyak sekali sini dalam sehari mereka bisa membunuh 70 nabi. Mereka membunuh Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Nabi Zakaria kita tahu dibunuh ketika Nabi Zakaria itu menentang Raja Herodus. Raja Herodus itu seorang raja yang punya aturan, dia itu punya istri. Mau nikah lagi sama anak tirinya. Dalam syariat Islam sudah ada nih, di dalam zaman Nabi Zakaria sudah ada bahwa seorang ketika kita nikah dengan seorang wanita, dia single parent, anaknya haram kita nikah. Kecuali kalau ibunya belum kita gauli gitu. Hanya ijab kabul pisah boleh nikah sebelum kita gauli. Ini enggak, Raja Herodus ini akhirnya dia bermaksud menikahi anak tirinya Herodia namanya. Nah kemudian Nabi Zakaria menentang hal itu, nggak mau ditentang. Raja Herodus berusaha membunuh Nabi Zakaria. Pengejaran terjadi untuk membunuh Nabi Zakaria. Saat itu Nabi Zakaria tahu beliau itu sudah usia sepuh, baru punya putra Nabi Yahya. Nabi Zakaria kan usianya lanjut, baru punya anak itu. Dengan kondisi sepuhnya inilah Nabi Yahya sebagai putra membantu dakwah. Namun belum setenar dikenal umat, Nabi Yahya belum, Nabi Zakaria yang lebih dikenal. Dan akhirnya dalam kejaran Nabi Zakaria mendapatkan perintah dari Allah menuju sebuah hutan dan bersembunyi di sebuah pohon. Pohon dengan izin Allah terbelah, Nabi Zakaria masuk di dalamnya. Dipastikan saat itu pasukan Raja Herodus nggak menemukan, dipastikan tidak. Ketika mereka ingin kembali, tiba-tiba iblis menjelma sebagai salah satu prajurit lah gitu kasarnya. Beliau mengatakan Zakaria nabi, bisa jadi dengan mukjizat yang dia miliki Allah memberikan Nabi Zakaria bersembunyi di salah satu dalam pohon ini, tebang semua. Akhirnya ada salah satu pohon yang tertebang mengeluarkan darah. Gitu riwayat. Ada mengatakan itu bukanlah darah Nabi Zakaria tapi getah dari si pohon. Wallahu a'lam bishawab. Kita nggak pernah. Maksudnya itu kehendak Allah dan kekuasaan Allah kita nggak pernah tahu. Nah dari kisah yang sederhana ini yang kami sampaikan sudah kita menilai bahwa itulah karakteristik daripada Bani Israel yang kita kenal dengan bangsa Israel sekarang. Gitu. Nanti lebih akan kita bahas lebih kekinian lah gitu ya. Ini kan zaman sebelum Islam jauh lah gitu ya. Nanti butuh kekinian akan kita bahas gitu. Dari mulai zaman atau generasi apa akan kita bahas gitu ya, tentang apa namanya terjadinya sampai sekarang. Yang jelas bahwa
bicara asal usul sejarah Bani Israel tadi satu dari Nabi Yakub alaihissalam kita sudah memahami. Jadi Bani Israel adalah anak keturunan Nabi Yakub yang jumlahnya 12 dan terus mereka turun temurun sampai akhirnya saat ini. Dan kalau melihat tapak tilas Nabi Yakub, seorang nabi, putra seorang Nabi Ishak, putranya Nabi Ibrahim, berarti itu Nabi Ibrahim. Tapi dari anak 12 itu tentunya kan kita tadi saya bilang tidak semuanya buah kelapa itu bagus ya, pasti ada saja ya yang tidak bagus. Nah, barangkali itu saja yang kami sampaikan tentang sekitar asal usul dari Bani Israel ya. Lebih dari itunya nanti akan kita bahas lebih dalam tentang masalah Bani Israel yang pada inti tadi saya katakan yang jelas sudah ada titik terang bahwa beliau atau mereka hakikatnya adalah hijrahan ya, sampai saat ini ingin menguasai penduduk asli, itulah intinya. Lebih dari itu nanti akan kita inikan gitu ya. Sampai situ kita udah paham Bu ya. Ya intinya bahwa ketika Nabi Musa bersama umatnya dapat pengejaran dari Raja Fir'aun dari Mesir menuju ke sebuah negeri yaitu Palestina, disitulah mereka pendatang. Tapi kenyataannya ya yang kita ketahui sekarang ini. Baik, itu saja barangkali ya, nanti akan bisa kita sampaikan lebih lanjut gitu ya, sampai nanti kepada mungkin kepada Nabi di periode zaman Nabi Muhammad, terus sampai kepada masa apa namanya yang terbaru ini, terakhir ini gitu ya, kita sampaikan agar menambah wawasan kita tentang sirah nabawiyah. Jadi jangan sampai kita bertanya-tanya Israel itu siapa sih gitu kan, dia sampai tahu, sampai kita bertanya, oh ternyata Israel itu adalah Nabi Yakub. Berarti Bani Israel yang kita dengar sering membaca Al-Quran, ya Bani Israel misalnya itu ya, Israel itu siapa sih? Keturunan Nabi Yakub sampai ke Nabi Musa, terus sampai terakhir Nabi Isa tadi saya katakan. Walaupun pendapat lain mengatakan Nabi Isa itu bukan keturunan dari Bani Israel, tapi menurut Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan itu termasuk dari keturunan Bani Israel. Hanya memang bagian Nabi kita yang memang tulen orang Arab gitu ya, isinya dari bangsa Quraisy gitu ya, jadi tidak ada kaitan ke sana. Itu saja barangkali Ibu yang bisa kami sampaikan.